Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Maida, seorang ibu penyintas kanker sebagai ibu rumah tangga dan istri petani. Apa kabarnya bunda-bunda dan sedulurku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezeki, usaha dan pekerjaannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video Maida ini. Walaupun video sederhana, semoga masih ada hal-hal baik yang bisa diambil. Hari masih pagi bunda, dan itu kabut di ujung sana masih terlihat jelas. Belum ada orang-orang yang ke sawah, tapi pagi ini Maida pagi-pagi sudah pergi ke sawah. Karena hari ini insya Allah Maida mau petik kacang panjang ya bunda, panen perdana. Walaupun nanti hasilnya belum banyak, tapi tidak apa-apa. Sebetulnya masih banyak yang masih berbunga seperti yang tadi, tapi yang di ujung sana, depan sana sudah ada yang berbuah. Karena ini nanamnya nggak bersamaan bunda. Dan ini alhamdulillah Maida ambil yang sudah panjang-panjang, yang sudah agak besar seperti itu. Alhamdulillah ya bunda, setelah cabenya habis, untuk memanfaatkan batang-batang cabe, dan ini Maida tanamin kacang panjang, dan alhamdulillah sudah bisa dipetik. Kacang panjang tuh 43 sampai 45 hari udah bisa dipetik bunda. Udah bisa dipanen dari tanam biji. Dari kita masukin biji ke tanah, 45 hari kemudian sudah bisa dipetik, sudah bisa dipanen seperti ini. Dan ini alhamdulillah hasilnya panjang-panjang seperti itu. Padi ini milik tetangga Maida bunda. Yang ini sawah yang Maida sewa, cuma yang ditanamin kacang panjang ini. Walaupun harganya sangat murah, yaitu dari petani cuma 1.500 per kilo bunda. Kalau di tempat-tempat bunda kacang panjang berapa per kilonya? Mungkin ada yang tahu, tolong komen-komen ya untuk perbandingan harga saja. Dan ini bawahnya sudah Maida tanamin cabai kembali. Cabai ini sudah berumur 1 minggu setelah tanam bunda. Semoga nanti kalau kacangnya habis, cabainya sudah mulai naik ke atas. Ini tanah sewa bunda, jadi Maida harus memanfaatkan waktu dengan cara tumpang sari seperti ini. Dan ini hasilnya, alhamdulillah ada 3 ikat. Ini setelah Maida timbang ada 25 kilo. Dan tadi ini habis luhur bunda, ada tetangga Maida yang ngasih bingkisan ini. Ada alpukat dan juga ada pisang. Alhamdulillah rezeki bulan puasa ya bunda. Oh ya bunda, saat ini puasa sudah memasuki hari ke-20. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan sampai 20 hari puasa. Dan puasa kali ini rasanya begitu cepat, dan alhamdulillah kesehatan Maida di puasa ini alhamdulillah dikasih kesehatan dan kelancaran untuk berpuasa. Lanjut, ini Maida mau marut kelapa ya bunda, ngupas kelapa dan kemudian nanti diparut. Sebetulnya waktu beli kelapa ini masih muda bunda, karena nggak dibuka-buka, akhirnya di luarnya tuh menghitam seperti ini, tapi ndak busuk, ini bagus, masih bagus. Di tempat Maida kelapa ini 1 butir 9.000 bunda. Kalau di tempat bunda-bunda berapa? Mahal juga enggak sih kelapa? Kalau di tempat Maida mahal sekali. Maida merasa mahal. Dan ini Maida parut aja dulu ya bunda. Ini rencananya nanti sore suami Maida mau berkunjung ke tempat kakaknya. Karena kakaknya itu senang sekali dengan tiwul, maka Maida nasi tiwul itu loh bunda, nasi dari singkong.
Kan kemarin Maida itu panen singkong dan sebagian dibikin kerupuk atau opak singkong dan sebagiannya lagi Maida bikin tepung gaplek ya Bunda. Untuk sewaktu-waktu kita pengen makan nasi gaplek, kita bisa bikin sendiri. Dan ini tepung gapleknya Bunda. Karena kakak Maida tuh, dari kakak suami Maida tuh suka sekali makan tiwul manis. Jadi Maida mau bikinin tiwul manis untuk dibawa ke tempat kakak. Ini nanti sebagian dibawa ke tempat kakak Maida dan sebagian lagi buat makan sendiri ya Bunda. Sebagian dibikin tiwul manis dan sebagiannya lagi dibikin nasi tiwul biasa dimakan sama lauk pauk seperti itu. Ini mengingatkan Bunda mengingatkan Maida sama orang tua Maida karena masa kecil Maida tuh kenyang sekali makan nasi tiwul seperti ini. Maklum ya Bunda, Maida tuh berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi alhamdulillah masih diberi cukup, masih diberi sehat dengan adanya nasi gaplek ya Bunda. Ini Maida interi, kalau orang Jawa tuh bilang diinteri, dibikin butiran-butiran kecil seperti itu loh Bunda. Kalau yang besar-besar itu nanti jadi nasinya kurang bagus. Jadi diinteri seperti ini. Dan ini akhirnya seperti ini dan langsung siap untuk dikukus. Nanti mengukusnya kalau airnya itu sudah panas ya Bunda, sudah mengepul ke atas seperti itu. Dan ini sudah siap airnya, baru Maida masukin tiwulnya, bahan untuk tiwulnya. Dan nanti kelapa yang untuk tiwul manis, karena tiwul manis itu dikasih kelapa Bunda, dicampur kelapa terus dikasih gula dan garam sedikit. Dan ini kelapanya mau Maida kukus bersamaan dengan tiwulnya agar tidak mudah basi ya Bunda. Kurang lebih setengah jam ini nanti ngukusnya Bunda. Dan setelah setengah jam alhamdulillah, setelah Maida lihat, Maida coker, Maida aduk seperti itu, lihat ke dalam ternyata sudah nggak ada yang warna putih. Itu berarti sudah matang dan siap untuk dimakan. Kalau langsung dimakan, karena ini bulan puasa, jadinya nantinya maemnya nanti sore saja. Ini yang untuk tiwul manisnya ya Bunda, kelapanya dicampur sekalian jadi satu, ditambahin sama gula pasir seperti itu. Dan ini rasanya gurih dan enak sekali Bunda. Maida suka sekali dengan makanan seperti ini. Dan ini sekalian untuk berbuka puasa nanti ya Bunda. Untuk apa? Ya untuk nyamian, untuk makanan berbuka puasa. Kalau di desa, di masa kecil Maida itu seperti ini Bunda. Ini yang untuk kakak, dan ini juga yang tiwul biasa, yang untuk nasinya nanti diantar suami ke tempat kakak. Dan untuk temen, dan ini dua-duanya itu. Dan ini untuk temen makan nasi tiwul, Maida mau bikin urap sayuran, terus nanti mau bikin pepes ikan asin, dan sisa sahur tadi malam Maida masih punya ini apa Bunda, ikan apa ya tadi malam itu, aduh ikan apa ya, pokoknya punya ikan yang Maida masak kuah kuning. Alhamdulillah masih ada sisa, jadi bisa untuk berbuka puasa lagi.
Dan ini Maida tadi sayurnya ada toge, ada kangkung, dan juga ada kacang yang Maida petik tadi pagi. Dan ini untuk bumbu urapnya ya Bunda, ada bawang putih, kencur, sama cabai, cuma itu. Dan ini kelapa yang buat urap nanti Maida masukin. Tadi udah Maida masukin gula dan garam ya Bunda. Untuk bumbu urap Maida gongso saja ya Bunda, biar awet, nggak cepet basi. Itu bumbunya Maida masukin, bumbu yang sudah Maida ulek tadi, bumbu halusnya. Baru nanti masuk, kalau sudah dimatikan, bumbu urapnya sudah mateng, nanti sayurannya baru Maida masukin. Dan ini alhamdulillah sudah matang bumbu urapnya, kompornya sudah Maida matikan, baru ini urapnya Maida campur. Ini tak lupa daun kemanginya ya Bunda, biar nanti urapnya terasa lebih seger. Hanya seperti ini Bunda, kalau hidup di desa itu, terutama Maida tuh hanya seperti ini. Dan ini untuk bumbu pepes ikan asinnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, kencur sedikit. Cuma seperti itu, ada garam sekalian Maida masukin biar gampang nguleknya ya Bunda, garam dan gula. Lagi-lagi Maida menggunakan garam dan gula ya Bunda, karena untuk bumbu kehidupan Maida nggak tambahin vitsin atau Maida nggak tambahin kaldu ya Bunda, bubuk kaldu itu, mengingat sakit Maida. Jadi Maida nggak berani tambahin yang itu. Dan ini Maida tambahin kemangi juga Bunda, biar nanti rasanya tuh tambah enak. Harusnya ada ininya Bunda, apa itu tomat ya Bunda, tapi Maida lagi kosong, nggak ada tomat, jadi ini saja. Ini nanti Maida bungkus pakai daun pisang seperti ini, baru dikukus sampai mateng. Lantas kalau mau dibakar lagi nggak apa-apa, tapi kalau cuma dikukus saja juga sudah nikmat sekali. Ini teman untuk makan nasi tiwul tuh emang Maida suka seperti ini, kayaknya tuh pas gitu. Harusnya ini Bunda, ikan asin goreng gitu juga enak sekali. Dan ini setelah panas, dandangnya Maida kukus kembali. Dan alhamdulillah Bunda, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.